Mohon maaf lahir saja, tidak perlu batin. Ya, teman-teman, tepuk tangan kembali lagi untuk King Regi Hasibuan. Dia salah satu murid kelas bahasa Inggris saya yang pertama. Pertama dan satu-satunya. Oke, nama saya, saya malu sebetulnya. Nama saya agak pasaran. Bambang Haryadi. Tapi namanya udah bagus-bagus ya, Luke Man. Oke. Itu karena belum ada USG ya. Jadi nggak tahu jenis kelaminnya begitu, Luke Man gitu ya. Laki-laki ternyata. Oh, bagus-bagus namanya, Regi Pangeran. Siapa lagi tuh? Steny. Aduh, Bambang. Meskipun orang nomor 1 di Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono, saya tidak terlalu bangga, ya. Karena saya pikir kalau Bambang saya ini agak bermakna gitu ya. Karena saya bulan Oktober lahirnya, Libra. Bambangnya itu banyak pertimbangan, Libra ya. Kalau yang itu banyak kebimbangan. Ya, itu bedanya itu aja gitu. Oke, Bambang ya. Tapi saya sih agak bersyukur ya, meskipun nama saya pasaran, banyak teman saya yang namanya, ada yang namanya Agus di sini, Budi, Joko. Nah, itu nama-nama pasaran ya, kita boleh senasib, sepenanggungan ya. Bambang, saya sebenarnya agak malu. Di Jakarta Timur saja, menurut buku telepon yang saya baca, itu ada 2.813 nama Bambang Haryadi. Bambang Haryadi Sentosa. Untungnya saya ada tambahan Sentosa, itu nama rumah sakit saya itu lahir. Itu dipaksakan oleh susternya, dokternya, biar ada pembeda lah sedikit ya. Bambang Haryadi. Tapi sebenarnya kalau menurut orang-orang tua katanya nama itu adalah doa, betul tidak? Ya. Di sini siapa ada yang menyesal punya namanya sekarang? Nah, saya yakin nih. Ini dalam hati masih malu. 90% orang katanya malu dengan namanya sendiri kan. Kalau bisa, sebenarnya nama itu hanya berlaku sampai umur 17 tahun ketika kita bikin KTP. Setelah itu kita bebas harusnya menentukan nama. Harus kita golkan undang-undang perubahan nama. Ya, jadi Bambang bukan gitu ya. Nama Bambang jadi. Oke, saya dari Jawa ya. Kalau Jawa sebenarnya orang lebih fleksibel namanya ya. Misalnya dia suka, orang tuanya bercerita anaknya jadi pembalap, dikasih nama Karman gitu ya. Kalau dia misalnya suka, dia akan jadi TNI atau ABRI atau polisi lah, itu Warman ya, suka Warman gitu. Kalau dia suka ini korespondensi bikin Suratman gitu ya, lebih fleksibel. Ada di sini namanya masih konvensional, nama Jawa Ngatinem, Sukirno, yakin malu ya, Sukirno suka mikir porno. Oke, malu, orang-orang di Purwokerto juga udah malu ya. Office boy di kantor saya dulu, nama anaknya jarang yang udah nama Ngatinem, udah Claudia, Cynthia, hitam, pesek, pendek. Dia sih dia nggak pantas ya. Jadi bicara nama, bicara kepantasan gitu ya. Saya nama bang yang mungkin ya pantas lah seperti ini ya. Tidak laku di dunia sinetron gitu ya. Oke, Bambang. Terus, tetapi yang saya agak ya kurang enak ya, Melly Guslow, itu yang saya bilang orang yang kreatif tapi nggak ngasih nama anaknya. Dia kayaknya bahasa Indonesia dulu jelek ya. Dia nggak bisa membedakan antara nama dan tema dan judul. Nama anak utamanya Anakku Lelaki Hud, itu tema bukan judul. Anakku Lelaki Hud. Yang kedua, Pria Bernama Hud, lagi-lagi tema. Itu kalau ada ketiga lagi-lagi nongol sih Hud gitu. Judul Bang Melly kreatif sih kreatif ya, gitu lah. Ya. Bukan hanya soal nama orang, nama mobil juga ya. Itu ternyata memang perusahaan otomotif Indonesia itu sangat risetnya kuat ya, bahwa nama yang mereka beri kepada mobil itu bagus, jadi pas gitu. Toyota Kijang, Isuzu Panther, Mitsubishi kuda. Coba kayak Toyota kucing, Isuzu anjing, Mitsubishi babi, pas risetnya, enak di kuping gitu. Ya. Berkaca sedikit ke Orde Baru ya. Orde Baru itu terkenal dengan semua hal dibuat halus ya, eufemisme dalam bahasa Indonesia. Jadi penghalusan ya.
Dulu orang miskin disebut prasejahtera. Dikasih nomor lagi prasejahtera 1, 2, 3. Siap ya? Tapi nggak apa-apa lah. Kayak sekarang ini nggak konsisten, harusnya tetap dong. Nggak apa-apa lah, itu sesuatu yang bagus juga ya. Tidak menyakiti hati orang miskin. Tapi sekarang surat keterangan miskin itu harusnya surat keterangan prasejahtera dong. Ya, ya itu selalu tinggal negara yang harusnya baik gitu. Itu surat keterangan miskin. Nah, nama ini juga kita bicara soal produk, ya. Saya mau tanya, kenapa ini menurut survei loh, ini benar ada bahwa untuk orang bunuh diri itu ternyata produk paling laris Baygon. Bahkan ya, pokoknya yang pembaca pos kota di mana? Lampu merah. Baygon nomor 1. Saya bingung gitu loh. Saya coba cari data di site-nya. Oh ternyata benar. Memang kembali soal penamaan ya. Shakespeare yang was in a neighbor. Ya William Shakespeare namanya bagus, bang-bangannya. What's in a name? Apa arti sebuah nama? Kalau orang bunuh diri pakai hit, cuma dipukul tuh, jadi pingsan doang gitu ya. Domestos nomos susah panjangan, udah bunuh diri, mana domestos nomos? Susah. Lalu top of the mind itu adalah Baygon, karena arti dari Baygon